Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat malam. Om Swastiastu. Untuk mata kuliah anatomi fisiologi, kali ini saya akan menyampaikan terkait untuk sistem kardiovaskuler. Dalam hal ini adalah anatomi jantung dan pembuluh darah. Jadi sistem kardiovaskuler ini merupakan sistem yang paling penting dari dalam tubuh. Dia bertanggung jawab untuk sirkulasi antara darah, kemudian oksigen, dan nutrisi yang akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh. Kemudian jantung dan pembuluh darah ini adalah merupakan dua komponen yang sangat penting. Jadi komponen ini akan bekerja sama untuk menjaga salah satu atau kedua sistemnya agar bisa berjalan dengan optimal. Untuk struktur dan fungsi jantung, yang pertama adalah ukuran dan letak jantung. Jantung ini mempunyai ukuran kira-kira segenggaman tangan dan dia ada letaknya di dalam rongga dada. Posisinya ada di antara paru-paru. Kemudian komposisi otot jantung. Jantung terdiri dari otot jantung yang khusus disebut miokardium yang memungkinkan dapat memompa darah dengan kuat. Oleh karena itu, miokardium ini fungsinya sangat vital karena dia bertanggung jawab terhadap eh, pemompaan darah sehingga bisa optimal. Kemudian fungsi jantung sendiri atau fungsi utamanya sebagai pompa untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh dan darah tanpa oksigen ke paru-paru atau lebih tepatnya adalah sirkulasi, dia bertanggung jawab atas sirkulasi antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian anatominya ini ada bilik, anatomi bilik dan serambi jantung. Yang pertama adalah bilik jantung. Jantung terdiri dari dua bilik, yaitu bilik kanan dan bilik kiri. Fungsinya adalah untuk memompa darah keluar dari jantung. Kemudian serambi jantung, di atas dua bilik ini terdapat dua serambi, yaitu serambi kanan dan serambi kiri. Dan fungsinya adalah untuk menerima aliran darah yang masuk ke jantung. Jantung juga ada katup, namanya adalah katup jantung. Katup-katup inilah yang mengatur dari aliran darah. Dia bisa membuka dan menutup, letaknya ada di antara bilik dan serambi jantung. Kemudian aliran darah dalam jantung, yang pertama aliran darah masuk, darah yang mengandung oksigen atau O2 dari seluruh tubuh ini masuk ke serambi kanan jantung. Kemudian darah dipompa dari bilik kanan ke paru-paru untuk uh, dioksinasi. Kemudian aliran darah keluar ini darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru masuk ke serambi kiri dan akan dipompa ke seluruh tubuh. Untuk sistem pembuluh darah, ada arteri, vena, dan kapiler. Untuk darah arteri sendiri, darah ini kaya akan oksigen, sehingga dari sisi warna, ketika kita mengambil spesimen dari darah arteri, ini akan terlihat lebih segar, terlihat lebih merah, karena adanya oksigen yang banyak. Kemudian, pembuluh darah arteri ini tugasnya adalah membawa darah yang kaya oksigen itu tadi, dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding arteri tebal dan elastis untuk menahan tekanan darah yang tekanannya tinggi. Kemudian ada pembuluh darah vena. Jadi vena ini darah yang miskin oksigen atau oksigennya prosentasenya lebih sedikit karena dia banyak mengandung karbon dioksida. Sehingga kalau kita melakukan pengambilan darah dari sisi warna dia lebih hitam, lebih merahnya itu lebih pekat.
Kemudian tugasnya adalah membawa eh, darah yang miskin oksigen dan kaya akan karbon dioksida dari jaringan tubuh ini dikembalikan lagi ke jantung. Dinding vena ini biasanya lebih tipis dan kurang elastis. Kemudian ada pembuluh darah kapiler. Kapiler ini merupakan pembuluh darah terkecil yang menghubungkan antara arteri dan vena. Dan di sini terjadi pertukaran antara oksigen, kemudian nutrisi-nutrisi dan zat-zat sisa. Fungsi utama sistem pembuluh darah yang pertama adalah transportasi, di mana transportasi ini adalah uh, fungsinya untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat-zat lain untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian fungsi yang kedua ada pertukaran gas, di mana darah mengambil oksigen, kemudian melepas karbon dioksida. Proses pengambilan oksigen ini terjadi di paru-paru. Kemudian ada pengaturan suhu, fungsi yang ketiga, aliran darah ini membantu mengatur suhu tubuh untuk mendistribusikan panas ke seluruh tubuh. Fungsi yang keempat adalah distribusi hormon, di mana uh, pembuluh darah ini tempat jalannya untuk distribusi. Jadi hormon-hormon itu diangkut, hormon-hormon yang penting dari kelenjar penghasil hormon ke sel-sel targetnya. Kemudian mekanisme pengaturan tekanan darah, yang pertama ada baroreseptor. Baroreseptor ini di dinding pembuluh darah ini untuk mendeteksi adanya perubahan tekanan darah. Kemudian yang ketiga, ada sinyal ke otak. Sinyal dari baroreseptor ini diterima, kemudian langsung dikirim sinyal ke otak untuk proses. Kemudian yang ketiga ada respon fisiologis. Jadi otak kemudian mengaktifkan mekanisme untuk mengatur tekanan darah kembali ke normal. Kemudian ini adalah penyakit-penyakit dan kelainan sistem kardiovaskuler. Contohnya adalah penyakit jantung koroner. Ini disebabkan adanya penyumbatan arteri koroner yang mengurangi aliran darah ke jantung. Kemudian ada hipertensi. Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah yang dapat merusak arteri dan organ vital. Kemudian adanya contoh lagi penyakit stroke terjadi karena sumbatan aliran darah ke otak sehingga menyebabkan jaringan rusak, yaitu jaringan otak. Kemudian ada lagi contohnya gagal jantung, di mana penyakit ini merupakan ketidakmampuan jantung untuk memompa darah secara efektif ke seluruh tubuh. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk uh, sistem kardiovaskuler dan pembuluh darah. Untuk referensi bisa membaca kembali pada jurnal-jurnal penelitian, pada buku-buku yang membahas tentang pembuluh darah dan kardiovaskuler. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Om Santi Santi Om.